Bismillahirrahmanirrahim. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ala imam wal mahdin wa sallim taslim. Nah, pernah enggak kalau kita membayangkan kalau sebenarnya kesehatan yang paling berbahaya itu bukanlah saat kita sedang melakukan kejahatan atau terang-terangan ya. Tapi pada saat kita mungkin merasa sangat nyaman dan rasional dalam tindakan-tindakan yang kita buat. Nah, kita itu sering menganggap menyembah berhala adalah cerita kuno tentang orang-orang bodoh yang sujud di depan sebuah patung misalnya ya. Tapi ada kisah tentang Nabi Ilyas dan Ilyasa alaihissalam berdua. Itu mengungkapkan hal yang jauh lebih kompleks ya, dan mungkin relevan dengan apa yang kita hadapi pada masa saat ini. Ini bukan kisah tentang kaum yang brutal atau penindas seperti Firaun ya. Ini kisah tentang sebuah masyarakat yang hidupnya makmur, dan kemakmuran itu hampir merata pada masa itu. Nah, struktur sosial pada saat itu sangat rapi dan rasa aman karena sistem yang mereka bangun berfungsi dengan baik ya. Ada kenyamanan di situ. Nah, mereka itu tidak tersesat karena bodoh. Mereka itu tersesat karena mereka merasa tidak butuh untuk berubah. Ini problem yang paling epic, yang paling kompleks dalam kehidupan ini. Dan itu sangat relevan dengan apa yang kita hadapi di masa sekarang ini. Nah, terkait dengan hal ini ada satu tokoh, atau satu entitas yang sangat berperan penting di dalam kemakmuran itu, yaitu tokoh bernama Baal. Secara historis ia dikenal sebagai dewa ya, dewa kuno yang disembah di wilayah Syam atau Leban sebagai simbol dewa hujan, kesuburan, dan kemakmuran ekonomi. Tapi sumber-sumber yang ada yang bisa kita raih atau kita dapatkan itu bercerita bahwa Baal ini lebih dari sekedar objek fisik. Tapi ia telah menjadi sebuah representasi dari sistem kekuasaan, stabilitas sosial, dan mungkin janji-janji manfaat praktis yang diberikan oleh sebuah sistem yang mapan kepada masyarakat yang menganut itu. Nah, mengapa kaum Nabi Ilyas begitu teguh memegang keyakinan ini? Karena Baal ini masuk bukan sebagai agama baru yang begitu menakutkan, melainkan sebagai solusi praktis bagi urusan perut dan ekonomi. Ya mungkin perut dan sekitarnya lah. Nah, budaya menyembah Baal ini awalnya diperkenalkan oleh para elit di zaman itu ya, penguasa yang ada pada zaman itu melalui pengaruh yang datang dari luar, yang kemudian nanti mereka adopsi karena menganggap bahwa hal ini atau keyakinan ini bisa membawa keberhasilan pada apalagi pada bisnis atau usaha yang sedang mereka lakukan, entah itu perkebunan dan sebagainya, dan pada ujungnya nanti akan membawa kestabilan ekonomi. Nah, ini perlahan tapi pasti ya, solusi pragmatis ini kemudian berubah menjadi kebiasaan, menjadi budaya ya, lalu menjadi keyakinan kolektif, sampai akhirnya dianggap sebagai satu-satunya kebenaran yang rasional pada masa itu. Nah, di titik ini mereka tidak merasa sedang menyimpang, itu problemnya. Mereka merasa sedang menjalani hidup yang efisien dan inovatif. Mereka merasa sedang berada dalam tingkat rasional yang seharusnya mereka jalani.
Nah, tantangan terbesar dari Nabi Ilyas ini bukanlah kebencian atau serangan fisik, tetapi ketidakpedulian. Ini problem yang paling paling fatal ya. Beliau menghadapi kaum yang hanya berkata, ya, we are just fine. Mengapa? Why should we change? Maksudnya kami baik-baik saja. Mengapa harus berubah? Gitu. Nah, perlawanan terhadap masyarakat yang merasa nyaman ini jauh lebih sulit sebenarnya daripada melawan tirani yang kejam. Karena di situ tidak ada kontras yang begitu begitu nampak ya. Karena itulah beban kenabian ini tidak berhenti pada Nabi Ilyas pada masa itu. Nah, perjuangan ini harus dilanjutkan oleh Nabi selanjutnya, yaitu Ilyas alaihissalam. Nah, ini adalah sinyal penting bahwa penyimpangan yang sudah mendarah daging menjadi warisan budaya yang halus itu sangat berbahaya. Nah, di zaman ini Baal telah hadir sebagai sistem yang membuat hidup rasa nyaman dan rutinitas yang membuat sebenarnya manusia itu berhenti bertanya ya. Jadi ini problem sebenarnya, karena sistem yang nyaman itu akan membuat orang-orang menjalani hidupnya sebagai rutinitas saja. Dan ketika ia menjalani hidup menjadi rutinitas, mereka akan berhenti untuk bertanya, berhenti untuk mencari tahu. Serta berhenti pada ujungnya, berhenti untuk mencari kebenaran yang hakiki, yang merupakan tugas mereka sebenarnya selama mereka dilahirkan kembali ke bumi ini. Mereka meninggalkan Tuhan yang Maha Kuasa, sebaik-baik pencipta, untuk suatu kesenangan buatan manusia saja sebenarnya, yang mereka anggap lebih menjanjikan secara material. Tapi kenyamanan yang dibangun di atas dasar kesesatan ini sebenarnya hanyalah sebuah ilusi yang punya batas waktu. Nah, ketika peringatan yang disampaikan oleh para utusan itu diabaikan, maka konsekuensinya adalah azab yang akan datang bukan sebagai ledakan besar, tapi sebagai konsekuensi logis dari sistem yang mereka agungkan sendiri. Nah, Baal yang mereka yakini sebagai penguasa hujan dan pemberi kesuburan justru tidak mampu berbuat apa-apa ketika Tuhan yang Maha Kuasa menahan hujan selama bertahun-tahun. Tanahnya kering, krisis pangan di mana-mana, ekonomi runtuh, dan ketahanan sosial juga hancur. Nah, segala rasa aman yang ada, yang pernah tercipta pada saat itu, hilang berganti dengan mulai munculnya kriminalitas di mana-mana. Nah, keringan ini mencabut keberkahan dan seketika juga itu menghancurkan seluruh sistem yang mereka anggap mapan pada saat itu. Nah, mereka itu dipaksa menghadapi kenyataan kalau apa yang mereka sembah, apa yang mereka glorifikasi, sebenarnya tidak memiliki kekuatan apapun saat berhadapan dengan kehendak Sang Pencipta yang sebenarnya. Nah, dari sini, dari kisah ini, kita sebenarnya bisa mengambil sebuah catatan ya, hikmah atau apapun namanya, dari masa lalu itu tentang bangsa-bangsa yang musnah. Ini menjadi cermin bagi kita hari ini ya, bahwa di era modern ini Baal mungkin tidak berbentuk patung, tapi dia hadir dalam wujud sistem ekonomi, kemapanan status sosial, atau gaya hidup yang bikin kita merasa aman, atau kebahagiaan semu yang kita kejar, sehingga kita akhirnya hanya fokus pada itu semuanya, dan kita berhenti mencari kebenaran yang jadi sebenarnya itu adalah jadi tugas kita pada saat kita dilahirkan. Itu adalah janji kita sebenarnya. Kita harus menemukan kebenaran, menemukan Tuhan di zaman kita ini dan datang kepadanya. Yang paling berbahaya sebenarnya bukanlah keburukan yang terlihat jelas itu, tapi adanya kebaikan semu. Sesuatu yang kita percaya itu baik, sesuatu yang kita percaya bahwa ini adalah hal yang semestinya, tapi ternyata itu tidak seperti itu. Itu adalah ilusi. Dan itu
bukan kadang, tapi itu akan membuat kita merasa nyaman dan tidak perlu lagi memperbaiki diri pada saat kita menghanut atau mengejar atau berusaha memperoleh kebaikan-kebaikan semu itu. Dan itu akan menjauhkan kita secara konsekuensi dari apa yang menjadi tugas kita, yaitu mendekat kepada Tuhan kita, mencari tahu, mengambil hikmah, mengais dan mengumpulkan makna-makna yang ada dalam perjalanan kehidupan ini. Nah, kita bisa belajar sebenarnya dari fenomena Baal ini. Jangan sampai sebenarnya kenyamanan hidup atau ilusi kenyamanan hidup itu membuat kita buta pada siapa yang sebenarnya memberikan kehidupan itu sendiri. Jangan sampai kita tersesat tanpa merasa bahwa kita sedang tersesat. Terima kasih.